survive. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusuf Tanif Fatubun, program studi informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku, mata kuliah pengantar teknik informatika. Poin yang pertama yang akan dibahas adalah satu, cara kerja komputer dan sistem komputer, yang dimana cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi atau input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu bahasa biner atau disebut nilai 1 dan 0. Berikut, sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras yang memperagakan tugas tertentu, yaitu menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam struktur informasi dalam bentuk teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Di sini juga saya akan menjelaskan dari masing-masing tugas komputer. Yang pertama, menerima atau input, data yang dimasukkan di komputer untuk diproses menggunakan keyboard dan lain-lain. Yang berikut, mengoperasikan atau proses, mengubah data dan menjadi informasi yang bermanfaat menggunakan CPU. Yang berikut, keluaran atau output, hasil akhir dari data yang diproses oleh komputer menggunakan alat-alat yang sudah digambarkan di bawah ini. Yang berikut, penyimpanan atau store, data yang dimasukkan ke komputer untuk diproses menggunakan RAM dan hard disk, yang dimana hard disk berupa sementara dan RAM berupa sepenuhnya. Poin yang berikut, kita akan membahas mengenai nirkabel, yang dimana nirkabel memanfaatkan gelombang elektronik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Poin yang berikut mengenai alat komunikasi, yang dimana alat komunikasi sebuah media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada suatu orang atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghasilkan informasi. Alat komunikasi juga ada sejak dulu, sering berkembang zaman dalam komunikasi, juga terus berubah sesuai kebutuhan. Di sini saya akan mengenali kalian mengenai alat-alat komunikasi dari tradisional dan modern. Yang pertama, kita akan masuk pada alat komunikasi tradisional yang berupa 1. Surat, 2. Telegraf, 3. Lonceng, kentongan atau alat yang mengeluarkan suara, 4. Tiang lontar, 5. Merpati pos, 6. Telepon kaleng. Yang berikut, kita masuk kepada alat komunikasi modern yang pertama. 1. Telepon genggam, 2. Telepon kabel, 3. Radio, 4. Televisi, 5. Komputer, 6. Koran, 7. Faksimile. Poin yang terakhir ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer, yang dimana jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Semua jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Di sini juga saya mengambil pengertian jaringan komputer dari para ahli yang bernama Abdul Qadir pada tahun 2003, di mana menyebutkan bahwa jaringan komputer adalah hubungan dua buah simbol, umumnya berupa komputer atau lebih, yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pertukaran data.
Berikut ini adalah beberapa jenis jaringan komputer yang paling banyak ditemukan. Yang berikut LAN, Local Area Network, dan menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Yang berikut MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota saja. Yang berikut WAN, Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Survive.